guru itu selalu memberikan hal-hal yang baik, memberikan contoh yang baik, bisa membimbing anak-anaknya ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia misalnya mengeluh dalam hal apapun. Kemudian juga kita diharapkan bisa memberikan gagasan-gagasan yang bisa ditiru oleh anak-anak sesuai dengan trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama itu Engarso Sumulondo, bahwa kita di depan itu selalu memberikan contoh pada anak didik kita, terutama tentang perilaku atau tindakan kita. Jadi diharapkan sebagai guru itu kita bisa memberikan teladan yang baik, jangan sampai kita memberikan hal yang kurang baik di hadapan anak-anak. Kemudian di tengah-tengah Ingmadio Manungkaso itu kita harus bisa membangun, menciptakan ide gagasan dari anak-anak. Jangan sampai anak itu merasa pasif. Bagaimana supaya aktif? Kalau dalam pembelajaran biasanya kita pancing, kita beri normatif agar anak itu bisa istilahnya mengembangkan gagasan pemikiran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga itu adalah dari belakang seorang guru itu harus memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan agar anak itu bisa bangkit, istilahnya bisa memiliki rasa percayaan yang lebih dari sebelumnya. Itu yang ketiga adalah Puri Handayani. Jadi tiga semboyan itu cocok sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konsep dasar pemikiran Kahadi. Untuk selanjutnya itu yang kedua itu kodrat bermain. Anak itu sejak lahir sudah memiliki kodrat. Kodrat alam tentu saja merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun kondisi anak itu lahir dia sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kodrat ini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman itu tugas kita yaitu kita harus bisa membimbing, menuntun, memberikan ilmu kepada anak-anak sesuai dengan zamannya. Kemudian untuk kodrat berikutnya adalah bahwa pembelajaran itu sepenuhnya diupayakan berpihak kepada murid. Jadi murid itu tidak pasif, tetapi murid itu harus aktif mengikuti pembelajaran. Nah ini tugas kita ya, sebagai pembimbing tadi, sebagai pemotivator, kemudian sebagai fasilitator. Jadi kita tidak murni memberikan istilahnya materi dengan ceramah full, tapi kalau anak itu diberikan istilahnya pemantik misalnya sebuah gambar, kemudian anak disuruh kita tolong dijelaskan apa maksud dari gambar. Nah, itu menunjukkan ide kreasi anak untuk menyampaikan pendapat atau gagasannya. Jadi sepenuhnya diupayakan berpihak kepada murid, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai guru itu hendaknya bisa memberikan apa yang kita berikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa senang dan kasih sayang kepada anak-anak kita tanpa mengharapkan imbalan apapun. Konsep yang berikutnya ini saya menyimpulkan adalah budi pekerti. Budi pekerti ini sangat bagus sekali sudah untuk penerapannya kepada anak. Jadi tidak full materi saja yang diberikan, tapi ini budi pekerti ini yang utama. Harapannya ini nanti anak-anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian konsep berikutnya yang terakhir itu adalah sebagai petani. Dulu itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani kemudian tukang kebun itu kan tugasnya dia menanam, kemudian berpikir bagaimana tanaman itu nanti menghasilkan sesuatu yang hasil panennya unggul. Tentu saja dia selalu memikirkan memberikan pupuk yang bagus, kemudian merawatnya dengan lebih baik agar nanti hasil panennya juga panen yang berhasil. Sama dengan kita sebagai guru juga begitu. Ya, kan kita
tujuan seorang pendidik seperti ini. Tadi pemikiran konsep KHD itu kalau dirangkum itu menjadi merdeka belajar. Harapannya kita sebagai guru itu bisa memberikan pelayanan kebutuhan belajar anak dengan sebaik-baiknya, dengan merdeka belajar. Kemudian hasilnya nanti harapannya anak itu bisa memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mendengarnya dari kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan anak didik kita menjadi atau memiliki karakter yang seperti itu. Jadi yang pertama itu beriman, berkata pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan plural. Yang ketiga itu bergotong royong atau bersama. Kemudian berikutnya adalah kreatif, menalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu harapan semua. Untuk materi berikutnya mengenai budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, meskipun dalam bentuk sederhana. Ya. Ini disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada anak didik kita untuk menjadi seseorang dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dimilikinya. Kemudian keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas ini ternyata memang bagus sekali kita terapkan. Jadi saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas kemarin di kelas 9F. Jadi sebelum pembelajaran saya buat kesepakatan dan ternyata pembelajaran berjalan dengan lancar. Curhat pendapat dulu, kemudian kita tampung, kita jadikan satu yang sama-sama. Karena satu kelas 32 itu masing-masing berbeda, tetapi ada yang sama. Kita jadikan satu yang sama, kemudian kita buat kesepakatan yang sama. Kemudian nanti kita buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini cenderung ke model kalimat yang positif, jadi tidak menggunakan untuk kalimat yang negatif. Contohnya ini bersikap disiplin, kemudian menjaga kebersihan dan protokol kesehatan, saling menghormati dan menghargai, kemudian berkomitmen dalam mengerjakan tugas yang sudah saya buat. Ini dalam setiap tindakan anak, ini anak memiliki kebutuhan dasar sendiri. Yang dasar sendiri. Anak melakukan suatu tindakan itu kadang dia memiliki tujuan. Ingin perhatian. Anak itu memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia melakukan hal-hal yang negatif. Ternyata setelah ditelusuri, anak itu ternyata butuh perhatian dan kasih sayang. Maka sebagaimana tindakan kita, ya tindakan kita memperbaiki, mengharapkan agar anak itu bergerak yang positif, tidak negatif. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, ini terkait dengan makan, minum, sandang pangan. Kemudian cinta dan kasih sayang, contohnya perhatian tadi. Kemudian kebebasan, anak melakukan sesuatu hal yang istilahnya lolos, tidak terkendali. Itu ternyata anak pengen kebebasan, kesenangan, kekuasaan atau penguasaan, itu terkait dengan kemampuan dan pengalaman. Kemudian guru diharapkan memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan sebagai yang keempat ini adalah motivator. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ini sebenarnya ini ada kaitannya dengan guru kita, tapi
Meskipun demikian, seorang guru itu harus juga memahami tentang posisi kontrol sebagai guru. Harapannya kita di posisi yang monitor dan manajer. Monitor itu kita bisa memantau bagaimana tindakan anak itu, misalnya setelah melakukan kesamaan. Kita kontrol, apakah dia bisa berbuat lebih baik lagi, apakah dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi manajer, kalau manajer, kita diharapkan mendidik anak itu untuk mengingatkan keyakinan keras yang telah dibuat. Maka anak melakukan tindakan yang salah seperti ini. Apa sih keyakinan yang sudah membuat ternyata kemarin sudah dibuat kesepakatan atau keyakinan menghargai sesama. Nah, setelah itu kita mengingatkan keyakinan yang kuat, kita mendidik anak lalu bagaimana kami sebaiknya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak menyelesaikan masalah sendiri dengan caranya sendiri, sebagai baik. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Semoga ada yang mau memberikan masukan atau pertanyaan. Saya benar. Dari paparan materi yang disampaikan sama Bu Har, tadi saya membaca ada beberapa contoh dari budaya positif. Salah satunya itu kesepakatan atau kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah di sebuah kelas itu akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Nati. Untuk kesepakatan kelas itu yang pertama, kita ada curhat dari siswa ya. Anak sebelum pembelajaran kita mulai, kita udah dulu apa-apa yang baik kita lakukan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Jadi anak bebas mengeluarkan pendapat. Itu data dari anak-anak kita tampung, kita tulis, kemudian dari semua itu kita kupas satu persatu permasalahannya. Kalau mungkin ada yang sama bisa kita sampaikan untuk pendapat anak tersebut. Kita mendengar curhatan dari anak-anak itu kita tampung, kita simpulkan mana-mana yang sekiranya baik kita lakukan dan tidak terlalu berat untuk anak. Jadi sama-sama enaknya antara guru dan siswa. Kita sepakati bersama, kita tulis atas kesepakatan dari siswa itu. Nah, setelah kita anak-anak sepakat, kita tawarkan dulu, sepakat semua, sepakat Bu. Kalau sepakat berarti kita tuliskan misalnya dalam bentuk kertas manila atau mungkin dipetek itu biasanya kita tempelkan ke papan kaca atau dinding, tetapi sebelum dipapan untuk lebih memudahkan tanda tangan, kita suruh anak-anak untuk membuat tanda tangan di situ semua. Setelah itu baru kita tempelkan di papan majalah dinding di kelas atau kaca atau di dinding. Dari kesepakatan itu tadi mungkin masih ada ya bentuknya negatif, kalimatnya tidak boleh ngobrol sendiri ketika pembelajaran, tidak boleh mengganggu temannya ketika pembelajaran. Kita buat konsep dengan kalimat yang positif, misalnya saling menghargai dan menghormati kepada teman dan guru, misalnya begitu. Jadi contohnya tadi. Kemudian misalnya tidak boleh datang terlambat, bersikap disiplin dan tanggung jawab, mengumpulkan
bersikap disiplin dan tanggung jawab. Menjaga kebersihan dan protokol kesehatan. Nah, tadi ada beberapa yang sama itu kaitannya dengan ini. Apabila PTM tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian selama PTM harus jaga jarak, menjaga kebersihan kelas. Ini saya jadikan satu dengan menjaga kebersihan dan protokol kesehatan. Jadi bentuk kalimatnya kalimat yang positif. Yang pertama lihat dulu anak disuruh berpendapat dari pendapat kita, kemudian kita kupas mana yang istilahnya baik atau sulit atau mudah kita sepakati bersama. Kemudian kalau sudah deal kita tuliskan di kertas, kemudian kita itu yang mungkin yang umum dengan wali kelasnya ya. Ada yang mau menambahkan boleh. Tadi yang disampaikan Bu mengenai kesepakatan ya. Jadi sangat baik sekali karena yang saya lihat, saya browsing dari sekolah-sekolah di luar negeri itu mereka juga ada namanya adalah class rules. Jadi memang prosesnya adalah kesepakatan bersama dan tadi setelah dipilih kemudian mereka saya melihat kemarin ada foto-foto ya kelas-kelas di luar negeri itu bagus sekali karena di situ class rules-nya tuh dibuat seperti poster bagus sekali sehingga anak itu mungkin setiap kali masuk pengen lihat gitu. Jadi mereka teringat gitu. Jadi kalau mungkin akan misalnya kalau sekarang mungkin sudah ada banner atau apa mungkin gitu ya, mungkin dibuat yang mungkin hampir bisa menyentuh hampir semua mapel secara umum itu mungkin akan bisa jadi secara umum misalnya dari hampir semua mapel itu bisa masuk gitu. Mungkin bisa kita untuk sekolah kita ya mungkin bisa kita lakukan bahwa itu kesepakatan kelas gitu ya, karena yang saya lihat itu. Tapi saya juga baru baca ini kok bagus sekali ya sekolah-sekolah di luar negeri itu entah mulai dari level TK sampai yang sekolah dasar itu mereka juga memang dipajang begitu ya, namanya adalah kelas rules gitu saja. Terima kasih Bu Sofi, bagus sekali masukannya. Mungkin ini merupakan budaya positif yang bisa kita angkat di sekolah kita ya, karena saya lihat setiap kelas itu belum ada yang seperti itu ya, kesepakatan kelas itu saya belum ada. Mungkin nanti bisa diusulkan untuk program sekolah budaya positif membuat kesepakatan kelas. Jadi biasanya ini di awal pembelajaran itu wali kelas biasanya hanya secara lisan saja tapi kalau mungkin lupa gitu ya. Lebih bagus kalau kita tempel sehingga anak setiap saat itu bisa mengingat dengan sendirinya dia sadar bahwa ternyata tidak boleh seperti itu. Bagus sekali. Mungkin mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru atau mungkin mulai besok kita bisa istilahnya menggunakan kesepakatan bersama untuk anak-anak agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Apakah dalam kesepakatan itu misalkan kita sepakat apakah boleh disertai dengan sanksi yang mungkin untuk kesepakatan juga, dan apakah bisa kesepakatan itu misalkan tanpa sanksi anak tapi bisa untuk melaksanakan itu dengan kesadarannya, misalkan bukan hanya sebatas saya mau kalau saya tidak bersikelasnya nanti saya dapat sanksi ini. Itu kan biasanya mereka takut dengan sanksinya, bukan karena dia bertanggung jawab terhadap apa ataupun dia memenuhi kesepakatan itu. Kaitannya dengan sanksi, kalau kesepakatan kelas ini diharapkan kalau tidak ada sanksi. Kalau sanksi atau hukuman itu kaitannya dengan peraturan. Jadi peraturan atau tata tertib kalau di tempat kita sudah ada ya, sudah di kelas-kelas itu sudah ada. Kalau siswa melanggar itu ada hukuman atau sanksinya. Tapi kalau kesepakatan kelas sepanjang pengetahuan saya itu untuk sanksi itu diharapkan tidak ada. Karena apa? Karena
diberikan pendidikan kepada kita ya. Sebelumnya kita bisa terlebih dahulu memahami karakter dari anak-anak itu sendiri. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran kita tentu saja tidak lepas dari semua anak yang ada di kelas itu. Oh, si A ini karakternya, si B ini karakternya. Dan kita harus kalau misalnya karakternya kurang bagus, kita tetap selalu membimbing dia agar dia menjadi lebih baik. Entah hasilnya itu nanti kita pasrahkan kepada yang kuasa. Seperti tadi seorang petani, dia kan berusaha untuk istilahnya menanam, kemudian membuat supaya hasil panennya itu bagus. Tapi ternyata hasilnya kurang bagus. Petani bisa apa? Karena itu sudah kehendak dari Tuhan. Sama seperti kita untuk anak, kita selalu dituntut untuk membimbing ke hal yang baik. Ya, paling tidak anak itu memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Tapi kalau kita sudah istilahnya membimbing anak dengan baik, dengan sepenuh hati, setiap hari kita selalu mengingatkan kita itu kadang misalnya kok kurang paham, kita harus tetap menyadari bahwa itu karunia Tuhan yang memang harus kita menyadarinya. Kemampuan anak itu seperti ini, kita anak seperti itu. Kalau sesuai dengan zamannya, mungkin kita bisa memberikan ilmu atau mungkin memberikan pembelajaran itu sesuai dengan istilahnya. Kalau sekarang itu zamannya zaman abad 21, kita bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kriteria abad 21, misalnya dengan IPT. Kemudian kita memberikan inovasi atau kreativitas model-model strategi pembelajaran yang menarik anak agar anak itu termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Jadi harapannya anak itu merasa senang belajar dengan kita. Karena yang kita dalam dari ini sudah hadir sampai terima kasih Bu Ibu telah bersedia untuk saya